Izin tanya dok, gimana kiat untuk menambah nutrisi pada pasien cancer dengan COVID? Nah, adakah makanan khusus, misalnya makanan bergizi, vitamin tinggi C, vitamin D, sayur, susu, atau mungkin rempah-rempah menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan imunitas kita? Boleh dok, silakan dok Ika. Ya, terima kasih Bu. Maaf yang bertanya, siapa namanya Ibu? Oh iya, dari Dr. Megawati Wijaya MM. Dan ada beberapa sih pertanyaan yang sama juga yang dikemukakan, gitu ya. Iya, betul. Kalian ya, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Iya, banyak. betul dok Ika. Ada yang mirip-mirip soalnya pertanyaannya. Mirip-mirip. Sebetulnya intinya bagaimana kita menyajikan menu harian ya untuk pasien kanker, terutama di era pandemi, karena jadi kita harus berpikir juga nih, gimana untuk meningkatkan imunitasnya. Tadi sebetulnya di depan saya juga sudah mengatakan kan, yang pertama adalah kecukupannya energi, kemudian protein dan lain-lain. Nah, terus kemudian kita lihat juga kondisinya nih. Kondisi dari pasien kanker itu kan berbeda-beda. Ada yang berpenyulit nih, misalnya dia tadi Bu Debbie sudah mengatakan juga dia sedang menjalani kemoterapi atau sedang menjalani radioterapi. Nah, itu biasanya pasti mereka akan mengalami kesulitan yang berbeda-beda untuk masing-masing. Dan terutama adalah dari jalur masuknya. Dari jalur masuknya bermasalah biasanya. Karena misalnya nih kalau kemoterapi kan mual gitu ya. Jadi mau makan baru ngelihat makanan aja kayaknya itu aduh apa ya gitu, mencium baunya aja udah nggak enak gitu ya. Radioterapi juga sama, ada juga yang mengalami mual, ada juga yang mengalami sampai muntah-muntah dan sebagainya. Tapi supaya kita bisa tetap terjaga imunitas tubuhnya dan juga terjaga supaya kita masih tetap bisa menjalani terapi kita, maka sebaiknya berkonsultasi dengan pelayanan kesehatan yang tersedia. Di dalam hal ini kalau saya sebagai dokter spesialis gizi klinik tentunya memberikan pelayanan seperti itu. Nah, itu nanti kita lihat kalau memang benar-benar tidak bisa masuk lewat maksudnya memang tetap lewat mulut ya, tapi mungkin perlu dibantu. Mungkin misalnya nih dengan pertama kita lihat dulu nih masih bisa nggak dengan makanan cair makanan cair yang misalnya di blender seperti itu Bu, di blender dan dikonsumsi langsung lewat mulut, atau makanan cair komersial yang tersedia. Nah, masing-masing ada kelebihan. Banyak alternatifnya ya dok ya. Jadi dikurangi, sebetulnya tidak harus langsung makanan blender ya. Pertama mungkin kita kurangi dulu dari makan biasa, kemudian bisa mungkin agak lebih halus gitu makanannya dijadikan bubur atau apa, tapi nggak bisa juga turun lagi gitu seperti itu. Nah jadi di kondisinya tergantung. Memang paling cepat dengan makanan cair itu, dia akan sangat membantu. Gitu. Tapi juga harus ingat ya, harus tetap sesuai kebutuhannya dan sesuai kondisi tiap-tiap individu. Individu ya dok ya, baik. Izin bertanya terkait dengan bagaimana sih cara kita menumbuhkan pola pikir yang positif gitu loh, baik kepada pasien yang terdiagnosa cancer maupun teman-teman yang penyintas cancer. Kekhawatiran di era pandemi ini menambah imunitasnya jadi turun, takutnya kena lagi gitu loh Bu Debbie. Nah ini bagaimana nih cara menumbuhkan, karena kadang-kadang menumbuhkan positif thinking itu mudah diucapkan, tapi sulit gitu loh. Baik, silakan Bu Debbie. Baik, terima kasih. Betul banget ya Bu Ista. Kalau didengerin saya ngomong kayaknya gampang banget gitu ya. Itu masalahnya. Gimana membuat pelaksanaannya yang sulit. Betul ya, tetapi saya tetap tekankan gitu. Makanya tadi saya tekankan bahwa pasien atau orang dengan kanker ada 3 yang mesti kita perhatikan nih. Gitu. Ya, jadi bukan cuma fisiknya aja, tapi juga psikis dan
Spiritual tadi ya dok ya. Ya. Tadi ya bagaimana mereka bisa menerima tadi tuh. Kan ditanya, bagaimana nih bisa menerima gitu, ya. Kita bisa sampaikan kepada pasien bahwa pasien punya pilihan, ya. Mereka bisa memilih mau apa gitu ya. Mereka di sisa hidupnya, gitu, ya. Apakah akan mengambil pilihan yang terbaik atau berikhtiar untuk melakukan pengobatan, walaupun memang pengobatan kanker sendiri malah disampaikan oleh pasien-pasien lebih menyakitkan daripada kanker itu sendiri, ya. Tetapi dengan kita selalu menyampaikan bahwa tadi ya pilihannya, apakah pasien akan memilih untuk berusaha berikhtiar, ya, rasa sakit, rasa nyeri itu adalah bagian dari ikhtiarnya. Ya, bagian dari ikhtiar. Karena akan sulit sekali, ya. Sampaikan juga nih bahwa Anda itu adalah you are not your cancer, ya. Jadi Anda tuh punya hak gitu. Jadi jangan dibelenggukan oleh kanker itu sendiri, ya. Banyak bukti bahwa orang-orang dengan kanker, ya, itu bisa hilang sel kankernya di dalam tubuh, ya. Kalau nggak salah bicara sehat minggu lalu, ya, itu menampilkan Mbak Cindy di mana beliau terkena kanker sejak umur 9 tahun, ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Mbak Cindy udah lulus, ya. Udah cantik banget gitu ya, dan nggak ditemukan lagi sel kanker di tubuhnya, ya. Tadi saya selintas juga melihat bagaimana caranya gitu ya supaya sel kanker tidak muncul lagi gitu ya. Tadi saya sepintas saya lihat ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi betul banget Bapak Ibu, makanya tadi seperti yang saya katakan bagi orang dengan kanker itu kita nggak bisa bilang bahwa sembuh gitu. Tetapi tidak ditemukan sel kanker di tubuhnya, gitu ya, sudah tidak ditemukan lagi, ya. Jadi pada saat operator atau dokter bedah mengangkat tumor Bapak Ibu, ya, dokter bedah akan memastikan, ya, bahwa nggak ada lagi nih yang tertinggal sel kanker, ya. Dilakukan kemudian kemoterapi, radioterapi, ya. Nah, saat itu memang sel kankernya gitu ya udah hilang atau rusak, bisa, ya. Terus sel kankernya rusak sehingga tidak teridentifikasi, ya. Sel rusak ini dia bisa apa istilahnya ngendon aja, ngendon bahasa Indonesianya apa yang bagus ya? Diam aja di tubuh kita. Nah, begitu gaya hidup kita tidak baik gitu ya. Jadi kalau kita udah disampaikan bahwa nggak ada lagi ditemukan sel kanker di tubuh kita, yang pertama kali Anda harus lakukan adalah merencanakan follow up care, ya. Jadi jangan berpuas diri dulu gitu. Follow up care ini penting, ya. Pada tahun-tahun pertama itu, ya, follow up care biasanya dilakukan setiap 3 atau 4 bulan sekali, ya, untuk memastikan bahwa tadi nggak ada maksudnya benar-benar sudah recure, ya, atau tidak ada penyebaran atau metastase ke bagian tubuh lain gitu ya. Nah, kemudian juga yang lain adalah hidup sehat, ya, gaya hidup sehat. Jadi kalau beberapa tumor gitu ya memang sangat berhubungan dengan gaya hidup sehat kita. Ya, betul, ya.
Iya. Berhenti merokok, berhenti minum alkohol, makanan-makanan sehat, tidak mengandung karsinogenik. Ya, karsinogenik itu zat yang dapat memicu kanker gitu ya. Jadi olahraga ya Bu Debi Jangan ya. lupa tuh olahraga. Sama ya. ikhlas ya Bu Debi ya. Betul. Baik. Tentunya ini menjadi semangat buat kita bersama terkait dengan hal-hal yang bisa mempercepat recovery kita gitu ya, bahkan kitanya juga yang bukan penderita kanker juga bisa tetap hidup sehat gitu ya, amin.